Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama dalam kajian rutin tiap malam Rabu. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita akan memulai pada kajian-kajian kita mendekati bulan-bulan yang dinamakan dengan bulan haji. Tinggal beberapa minggu insya Allah kita akan mendekati atau kita akan menemui yang namanya bulan haji. Di bulan haji ada beberapa amaliyah, yaitu melaksanakan ibadah haji secara ritual atau secara syariat. Kemudian ada yang melaksanakan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Di beberapa minggu yang lalu kita sudah mengupas tentang bab kurban. Maka pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang rukun haji. Apa penting kita mempelajari rukun haji? Karena ada berbagai tanggapan bahwasanya orang yang sudah mendaftar haji, yang sudah terverifikasi lalu belajar tentang tata cara melaksanakan haji di kebiasaan. Jadi biasanya orang itu bila sudah daftar, sudah memenuhi syarat, tinggal berangkat, misalnya sudah ditentukan tahun ini berangkat misalnya, baru belajar hukum haji, itu sudah kebiasaan kita. Maka kita yang duduk semua akan membahas tentang bab haji ini. Tidak mesti harus mendapat panggilan secara jahil atau secara syariat, yaitu untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Sedikit kita akan mengulang. Haji adalah orang yang menyengaja pergi ke tanah suci, atau bahasanya orang yang pergi ke Masjidil Haram. Apa tujuannya pergi ke Masjidil Haram? Tentunya secara spiritual orang berangkat haji itu adalah untuk menemui Ka'bah. Secara bahasanya syariat ia akan menemui Ka'bah, tapi secara spiritual Ka'bah yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang menjadi pusatnya atau yang menjadi sentral daripada menyebarnya atau menyebarnya diri. Maka orang yang tidak pergi ke tanah suci secara hakikat, apakah ia bisa untuk menemui Ka'bah? Inilah kita sudah beberapa bulan yang lalu juga sudah mengungkapkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, sebutlah nama-nama Allah atau berzikirlah di masjid-masjid yang Allah tentukan. Maka masjid-masjid yang ada di diri kita, di antaranya seperti Masjidil Haram, yaitu yang terletak atau basis Masjidil Haram itu adalah
pintu gerbangnya, yaitu adalah tenggorokan kita. Maka ketika kita masuk melalui tenggorokan inilah yang disebut dengan menemui Ka'bah kita, yaitu disebut dengan hati. Inilah yang disebut dengan Masjidil Haram. Kemudian ada yang disebut dengan Masjidin Nabawi, yaitu jantung kita. Kemudian Masjidil Aqsa, yaitu mulut kita. Maka ada lagi masjid-masjid jami. Inilah sentral yang ketika Ka'bah ini memancarkan ke seluruh penjuru. Inilah yang disebut dengan ke seluruh tubuh, memancarnya napas kita itu, atau roh yang ada di dalam tubuh itu, ia memancar ke kaki, maka kaki akan bergerak. Kemudian ia memancar ke otak menjadi jiwa, ia akan bergerak. Maka berzikirlah, sebutlah nama Tuhanmu di masjid-masjid yang Allah tentukan. Secara terjemah ini kan, sebutlah nama Tuhanmu di masjid-masjid yang Allah tentukan. Ini orang akan mencari masjidnya, karena Allah sudah menentukan masjid. Maka pada hakikatnya Allah tentukan itu maksudnya di mana sebaran napas kamu, roh kamu itu. Bukankah roh itu ketika ia ke mata, lalu mata itu akan melihat, bagaimana mata bisa menyebut nama Tuhan? Maka memandangnya mata itu, ia akan memiliki sifat melihat. Melihat itulah ia akan menyebut, walaupun tidak tersebut dengan lisan. Mata itu kan ketika memandang itu, kita memandang sebuah pohon, kita yang kita pandang itu proses adanya pohon itu sudah menyebutkan nama Allah. Zikir itu sudah. Kita tidak terfana dengan nama pohonnya. Itu berarti itu ketika menyebar ke mata, ia akan melihat. Dan disitulah mata kita. Sifat melihatnya mata itulah, itu zikir. Makanya di dalam kaidah ada orang yang berpaham wahdatul wujud, kemudian ada yang berpaham lagi wahdatul suhud. Yang agak ngeri-ngeri sedap itu kan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu ini dikhawatirkan ia mengaku Tuhan. Padahal wahdatul wujud itu dalam pandangan seseorang, ia pandang yang banyak itu, ia pandang yang banyak, wujud yang banyak ini ia pandang, ia kembalikan kepada wujud yang satu, yaitu kepada Dia. Maka banyaknya yang ia pandang tidak akan bisa menipu kepadanya. Itu wahdatul wujud. Tapi kebanyakan yang menganut kepada wahdatul wujud ini jadi Tuhan. Ia pandang semua adalah Allah atau Tuhan pada jam. Ini yang paling baik. Kemudian wahdatul syuhud. Syuhud itu ia memandang kepada apapun yang ia pandang, bahwa semua yang ia pandang tadi adalah dicipta. Pasti ada yang mencipta, itu syuhud. Maka syuhudnya itu adalah keasalan, kepencipta. Itu adalah syuhud. Nah inilah perlunya kita memahami haji. Orang yang berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, belum tentu ia bertemu dengan Ka'bah itu ia bisa sucikan. Ini di sini yang paling penting kita. Artinya karena haji itu ada 6 rukun. Yang pertama ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf. Tawaf ini ada beberapa macam. Kemudian sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil. Safa, Marwah, antara Safa dan Marwah, antara dua gunung. Kemudian bercukur atau tahallul. Kemudian tertib. Ini orang-orang yang melaksanakan haji harus terpenuhi 6 rukun ini. Kalau sembahyang itu kan ada 13 rukun kalau orang sembahyang. Tapi kalau orang haji yaitu ada 6 rukun.
Maka untuk lebih jelas kita akan kupas sesuai kaidah ilmu huruf. Haji ada 6 rukun. Latihlah. Kita ambil hurufnya A dan Jim. Orang haji. Yang pertama ada rukunnya yang disebut dengan ihram. Kita pecah. Kemudian ada yang disebut dengan tawaf. Ini di sini ada huruf 2. Huruf ta, kemudian tawaf. Ada yang menggunakan ta dan ada huruf ta. Salah kan tidak salah? Nanti kita kupas sejarah. Kemudian setelah tawaf ada yang disebut dengan wukuf. Setelah wukuf ada yang disebut dengan sa'i. Nah ini. Kemudian setelah sa'i ada yang disebut dengan takhallul. Takhallulnya sama dengan bercukur. Kemudian yang terakhir adalah tarbit. Ini sengaja kita pecah biar bisa kita itu akan menjelaskan satu persatu. Ada 6 rukun haji. Orang yang berangkat haji harus terpenuhi daripada pekerjaan 6 rukun ini. Nanti di dalam haji ada wajibnya, ada ini rukunnya. Maka kesemuanya ini disebut dengan rukun haji. Rukun haji. Yang pertama ihram. Nanti ihramnya pun ada wajib ihram. Dia mengambil mikot. Ini di beberapa tempat yang sudah ditentukan. Nanti kita akan bicarakan itu selanjutnya. Kemudian apa sih ihram? Apa ihram itu sendiri? Ya, orang akan memahami ihram itu sesuatu kain yang dipakaikan berwarna putih. Ihram itu kan kain ihram. Ihram ini pekerjaan, nama sebuah pekerjaan. Di dalam sebuah pekerjaan itu ada syaratnya bajunya yang dipakaikan. Maka baju yang dipakaikan itu akhirnya bernama disebut dengan kain ihram. Sama kan? Apa pekerjaannya polisi? Maka yang dipakai bajunya adalah baju polisi. Sama, karena menyesuaikan tugas. Nah, sekarang orang yang melaksanakan ibadah ihram itu harus mengenakan sehelai kain yang berwarna putih. Kita cari pengertian ihram. Kita ini yang pertama dulu memahami sesuatu kalimat. Ada yang dengan tekstual atau terjemahan murni. Kemudian ada memahami sesuatu kalimat itu dengan makna daripada kalimat tersebut. Nah, sekarang kita memahami sesuatu kalimat itu dengan makna huruf per huruf. Nah, jadi yang kita dapatkan adalah bahwa ibadah ihram itu menanggalkan atau melepaskan semua urusan dunia, syahwat, semuanya akan habis. Jadi bila sudah niat ihram, memasang kain ihram, ini urusan dunia, syahwat dunia dilepas sudah semuanya. Jadi ya, kalau orang sudah ihram sebelum melaksanakan haji, gak ada boleh berkumpul. Nanti ini gak ada boleh. Kalau dilarang
membunuh, dilarang, itu semuanya hal-hal yang sebelumnya halal akan menjadi haram sesudahnya. Sama di dalam sholat, makan dan minum sebelumnya halal, maka setelah takbiratul ihram maka diharapkan sesuatu yang halal diharapkan di dalamnya ketika sudah mengucapkan takbiratul ihram di dalam sholat. Nah sekarang ketika yang sudah mengenakan kain ihram dan berniat, maka banyak kaidah-kaidah yang diharapkan. Nah sekarang kita cari makna ihram yang sesungguhnya. Yang pertama ada huruf alif. Alif ini maknanya kita cari dulu makna huruf alif. Alif itu adalah afalnya. Afalnya yang dimaksud dengan afalnya apa? Perbuatannya, pekerjaannya, penciptaannya. Itu maksudnya. Jadi alif ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Makna alif itu adalah afalnya. Maka menandakan semuanya sesudah alif banyak dicipta. Aku yang mengerjakan kata Allah, maka afalnya yang ini adalah kepada yang bernama Allah. Kita lihat sedikit. Kalau yang pergi ke tanah suci, tujuannya adalah menemui Ka'bah. Dan tujuan sebelum bertemu dengan Ka'bah, dia harus berniat ihram nih. Karena di sini, Ka'bahnya ada di sini. Sebelum bertemu dengan Ka'bah, dia harus ihram dulu, sucikan, tanggalkan semua urusan dunia. Itu yang berangkat haji. Sekarang kita ini belajar makna, berarti belajar hakikat. Bisa setiap waktu, setiap detik kita itu berihram secara hakikat, bukan nantinya dipahami setiap detik berihram, di rumah pakai ihram, bukan itu. Secara hakikat. Jadi pahami ihram, kemudian ini masuk ke dalam Ka'bah. Kalau hukum itu puncak sebenarnya, puncak haji. Setelah itu kan sa'i, kemudian tahallul, baru hukum terakhir. Itu urutan-urutannya. Nah, jadi setiap huruf ada makna. Makanya susunan huruf menjadi kata. Makna kata itu akan dirangkum daripada makna-makna yang ada di dalamnya, yang akan menjadi arti. Nah, inilah terjemahan itu, sehingga Al-Quran itu terjemahannya kadang-kadang mengambil satu makna, seperti firman sekarang, ya, karena Al-Quran itu mengambil satu makna di dalam satu kalimat, diambil satu makna, diterjemahkanlah. Salahnya tidak salah, tapi ada yang tersembunyi di dalam sebuah kalimat itu. Kita buktikan dengan kata-kata ihram. Di dalam ihram ada empat makna. Yang pertama ada huruf alif, maka alif menerangkan perbuatannya. Apa perbuatannya? Yaitu hayat. Ha ini artinya atau maknanya adalah hayat. Jadi silakan buka buku huruf hijaiyah. Itu ada 30 huruf hijaiyah. Ya kan? Bukan ya 30. Amjad tidak terhitung kalau alif. Nah, sekarang ada ya, ini artinya maknanya hayat, silakan aja, tidak akan berubah. Nah, di kalimat manapun, mau di kata manapun, huruf H pasti hayat. Hayat. Jadi hayat adalah ciptaannya. Kemudian huruf Ra, Ra itu artinya rahmat. Bahasa kita adalah mim artinya apa? Artinya jiwa. Dasarnya mim adalah, nah,
Dari 4 makna ini terjemahannya apa? Arti ihram apa? Sedangkan silakan buka bukunya, orang akan menerangkan ihram itu adalah mengenakan kain ihram untuk melaksanakan ibadah ihram. Sampai di situ. Sedangkan maknanya ya, orang yang melaksanakan ibadah ihram, berniat ia untuk ihram, maka semua yang asalnya halal akan menjadi haram sesudahnya atau dianggap batal. Maka diambillah arti dengan terjemah yang lain lagi. Maka orang yang melaksanakan ihram adalah meninggalkan, melepaskan keduniaan. Jadi ihram diartikan meninggalkan atau melepaskan syahwat atau nafsu keduniaan. Ini global. Melepaskan nafsu keduniaan. Jadi orang ihram itu melepaskan nafsu keduniaan. Bagaimana kita melepaskan nafsu keduniaan? Sekarang yang kita sadari dahulu bahwa posisi kita di dalam ihram ini apa sih? Posisi kita ada pada huruf H. Bagaimana kita bisa meninggalkan agar melepaskan nafsu keduniaan sementara kita tidak menyadari posisi kita di dalam kalimat ihram ini? Tidak akan bisa kita meninggalkan melepaskan nafsu keduniaan apabila kita tidak mengetahui pada 4 huruf ini kita berada di mana. Yang pertama kita ini pada huruf H, ini sudah tahu semua kita. Berarti ini sedikit harus kita ulang. Bahasanya kedudukan huruf H di sini adalah hayat, inilah sifat kita. Hayat seumpama kita analogikan adalah sebuah lampu yang menyala, cahayanya itulah yang disebut dengan hayat. Cahaya lampunya itulah yang disebut dengan hayat. Kita analogikan diri kita dengan sebuah lampu. Maka yang hayatnya itu adalah disebut dengan setrum. Nah sekarang kalau diri kita merupakan sebuah cahaya, pantaskah kita mengaku bahwa kita yang menyala sekarang, yang terang benderang? Ibaratnya, pantaskah diri kita yang mengaku merasa kita yang hidup? Aku yang hidup. Pantaskah kita mengaku itu? Karena kita hanya bersifat hayat. Kemudian, pantaskah kita merasa kita yang dihidupkan? Ujar cahaya, aku dinyalakan. Lalu ia akan merasa menyala. Sama, ketika kita merasa dihidupkan, lalu kita akan merasa hidup. Akhirnya kan merasa hidup kita. Inilah ada keakuan akan diri. Selama ini tidak kita lepaskan, tanggalkan daripada sikap kita, sifat roh kita, kita tidak akan bisa melepaskan dunia bagaimanapun. Karena ada keakuan. Orang hidup itu pertama, ada ciri berbangga dengan sesuatu pada dirinya. Kemudian ada ciri atau rasa ia sakit hati pada dirinya. Itu ciri. Karena ada ini ditinggalkan, hayat ini ia tidak sadar berada di mana. Itu ciri-ciri. Ia dipuji, kemudian ia berbangga. Ia dicaci, kemudian ia sakit hati. Ketika ia susah, ia berkeluh kesah. Ia tidak sadar posisi bahwa ia adalah hayat. Bola lampu tidak sadar bahwa posisinya cahaya ini adalah dari situ, bukan daripada kacanya bola lampu tersebut. Jadi bola lampu itu kan jahirnya. Ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, mata melihat, telinga mendengar. Kita semua kan, inilah kedudukan kita. Jadi kita sadari bahwa kita ini adalah diciptakan ada itu sebelumnya.
Sadari kita dicipta. Berarti siapa yang hidup? Engkau yang hidup. Kita sudah ada penyerahan di situ. Intinya penyerahan diri. Nah, sekarang ketika kita seumpama kita berangkat ke tanah suci, kemudian kita niat berihram, berarti kita niat itu berihram itu sudah meninggalkan nafsu dunia, tidak ada kekhawatiran. Contoh, orang naik haji itu kan, wah bagaimana keluargaku yang tertinggal, kemudian bagaimana nantinya ketika sampai di Ka'bah pas orangnya banyak, pasti khawatir itu ini. Berarti ia ada kekhawatiran akan dunia, khawatir ya akan dunia. Bagaimana keluargaku yang ditinggalkan, itu kekhawatiran. Nih yang berangkat haji. Sekarang kita yang tidak berangkat haji, yang tidak menunaikan ibadah haji secara syariat, bagaimana? Apakah ini bisa diamalkan? Kenapa tidak? Saat kapan kita mengamalkannya? Makanya karena di bulan haji kita melaksanakan kurban, ya kan? Setiap waktu ada amal ibadahnya. Contoh, setiap hari ada amal ibadah yang disebut dengan sholat lima waktu. Setiap malam ada ibadah yang dianjurkan, yang dikuatkan seperti tahajud. Itu kan sunat. Setiap hari ada sesuatu pekerjaan yang diwajibkan mencari nafkah, memenuhi kewajiban. Maka ketika itulah nih kita yang pada berangkat haji, ketika kita sedang sholat, siapa yang sholat? Ada keakuan atau ada? Kemudian ketika kita ingin berkorban, kita akan berpikir duit di tangan kita. Tuhan, kalau aku duit ini buat beli sapi, bagaimana kehidupanku dan keluargaku? Ini kita menolak sudah, karena kita merasa hidup dan akhirnya mengkhawatirkan akan kehidupan kita. Jadi pahami, ketika kita berbuat atau memperbuat bahwa semuanya miliknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Engkau milikku kata Allah. Kalau kita milik Allah, apa yang kita miliki, berhakkah kita mengklaim bahwa itu milik kita? Yang diri kita ada milik Allah. Nah, sadarlah kita bahwa kita ini dicipta, tidak ada kawan. Kita kemudian memberikan pertolongan kepada kawan. Akhirnya ketika kawan tadi yang ditolong, ia akan menemukan sesuatu kebahagiaan dunia, sementara kita yang pernah menolong sekarang ditimpa kesengsaraan ini akan muncul, akan membantah kepada orang. Seandainya bukan aku yang menolong dulu, tentu kehidupannya tidak seperti ini. Berarti pertolongan kita akui, kita lah yang menolong, bukan dia yang menolong. Kemudian apa posisi huruf kepada ihram? Ini adalah tujuan hidup. Maka diri kita berada pada huruf di diri kita. Maka orang ini adalah tujuan. Tujuan hidup kita. Kemudian ada yang bahas dengan suatu kalimat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka manusia dicipta untuk beribadah kepada Allah. Kenapa di sini tujuan hidup adalah ampunan? Pahami antara tujuan dan tugas hidup, kewajiban hidup. Tugas hidup itu adalah beribadah. Dalam arti, dalam makna beribadah itu adalah kembali kepadaku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu pahamnya adalah setiap yang aku ciptakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ia
beribadah kepadaku, terjemah. Padahal ibadah itu, a'budu itu artinya menggunakan ilmu. Itu adalah untuk menemui aku. Tujuan kita beribadah adalah mendapatkan ampunan Tuhan. Semua yang kita lakukan itu, puasanya, sholatnya, korbannya, hajinya, semua tidak lain tujuannya adalah untuk mendapatkan rahmatnya. Ada surga di sini? Adakah neraka di sini? Tidak ada. Orang hidup itu Allah ciptakan beribadah tujuannya adalah mendapatkan ampunan. Ketika ia mendapatkan ampunan, akhirnya dimasukkanlah ke surga. Ditanya, kenapa kau masuk surga? Karena rahmat. Tapi ada di dalam sebuah cerita di Sirah Nabawiyah, ada yang masuk surga, ditanya, kenapa kau masuk surga? Karena aku banyak pahala. Mana catatan pahalamu? Oh, dibuka bukunya. Analogi sebuah cerita. Maka bukunya tadi diambil, dilemparkanlah ke mukanya. Dikeluarkanlah ia dari surga, ditempatkanlah ia ke neraka. Kenapa? Ini. Pahami akan tugas hidup dan tujuan hidup. Jadi, nah ini adalah ampunan Allah. Kita hidup itu beribadah, apapun yang kita lakukan adalah mendapatkan rahmatnya. Akhirnya tidak ada lagi. Ketika orang mengerjakan sholat, ia tidak akan berpikir lagi, oh kalau aku sembahyang, kalau aku berkorban, kalau aku haji, insya Allah pahalanya terkumpul banyak, aku akan dimasukkan ke surga. Tidak akan lagi berpendapat seperti itu. Tapi apa? Semua yang aku lakukan adalah mendapatkan rahmatnya. Akhirnya apa? Orang sholat itu, Allah bertemu dengan Allah. Maka kita sholat, kita beribadah, tidak akan berbangga akan surga, tidak akan takut akan neraka. Kenapa engkau sholat? Kalau tidak sholat nanti dimasukkan Tuhan ke dalam neraka, bahaya. Kata Allah apa? Ia sholat tidak mendapatkanku, tapi ia sholat tujuannya adalah mendapatkan surgaku. Yang paling banyak. Jadi kalau pahala banyak dijamin masuk surga, kekal di dalam surga. Kenapa? Di dalam Sirah Nabawiyah diceritakan banyak yang dikeluarkan dari surga karena kebanyakan pahala. Kesombongan ada di situ. Tapi orang yang tidak pernah sholat, di dalam Sirah Nabawiyah diceritakan ada yang masuk surga. Ketika Nabi menanyakan kenapa si fulan masuk surga, karena selama hidupnya ia gunakan waktunya hanya untuk mencari aku. Karena surga bukan karena hebatnya amal ibadahnya, tapi karena rahmatku. Akhirnya dipelihara lagi bahasanya. Oh kalau begitu buat apa sholat? Buat apa haji? Dipelihara lagi akhirnya. Tujuan beribadah itu adalah menjemput rahmatnya. Itu harusnya. Nambah itu orang banyak beribadah tujuannya hanya surga. Orang banyak beribadah karena ada rasa takut dengan neraka. Itu paling bahaya. Kemudian siapa yang mendapatkan ampunan, yaitu adalah roh. Nih, itu yang mendapatkan ampunan. Roh asalnya daripada roh, kita kembali kepada roh yang suci. Maka bila ini sudah siap, hanya kita masuk ke Ka'bah. Siapkan ihramnya dahulu. Nah sekarang kita ini kan mengupas ilmu roh. Semua yang kita jelaskan tidak hanya diamalkan ketika hanya berangkat haji, tapi setiap menit, setiap detik, setiap waktu. Kita beramal ibadah yang kita lakukan, kita zikir dan apapun tujuannya adalah karena rahmatnya semua. Tidak ada yang lain. Berarti karena Allah semua. Nah inilah syariat Islam. Orang yang melaksanakan ibadah ihram, ia menanggalkan semua urusan dunia, jangan ada lagi. Bila masih ada dunia di sini, masuk jangan dalam Ka'bah.
Makanya banyak cerita kadang kawan melihat Ka'bah ya, tertutup hatinya, ada keakuan yang kuat akan dirinya. Tapi ada yang melihat Ka'bah, ada, walaupun hatinya tertutup diperlihatkan Ka'bah. Tapi ketika ia melihat Ka'bah, justru Ka'bah yang menjadi sesembahan. Itu yang paling bahaya. Ketika Ka'bah diperlihatkan pun bahaya akan menjadi sesembahan Ka'bah. Makanya kita di sini membahas dengan ilmu hulum itu agar tauhid kita itu lebih sempurna. Jadi kita pahami bahwa Iran itu meninggalkan urusan dunia. Bukankah orang sholat tidak ada lagi urusan dunia? Allahu Akbar. Bukankah makan adalah urusan perut, itu urusan dunia? Haus adalah urusan perut, itu adalah urusan dunia. Berduit kada berduit, bila sudah Allahu Akbar, walaupun HP berdering, kada mangkat lagi sudah. Padahal sebelum sembahyang tadi sudah berjanji 10 menit lagi ditelepon, kepastiannya dapat duit atau kada. Allahu Akbar, berbunyi HP, banyaklah lagi membuka. Kada kawan lagi sudah. Menanggalkan semua urusan dunia. Jadi konteks ihram ini benar-benar menanggalkan urusan dunia atau kada. Maka prinsip hidup kita adalah sekarang semua urusan dunia kita tinggalkan. Ini amalan yang paling sulit. Yalah, amun ka Makkah secara syariat nyaman meninggalkan urusan dunia karena wadahnya memang di Makkah. Sekarang kita nak ada di Makkah, kawa kada ihram. Hanya dengan kita pahami satu huruf aja di antara 4 huruf, kita pahami bahwa posisi kita adalah cuma hanya tanda kehidupan. Ihram ini namanya. Pahami itu aja. Satu huruf yang kita pahami, ihram sudah. Ketika kita haus, ya, bismillah kita minum. Rasa di mana meletakkan kita. Silahkan bermain rasa dulu, temui rasa dulu. Bila sudah menemui rasa, maka rasa itulah yang menghantarkannya. Kemana menghantarkannya? Menghantarkannya dengan sikap atau amalia yang disebut dengan tadabburinya kita itu menghantarkan. Ternyata yang menggerakkan aku untuk mengangkat gelas adalah kodratnya. Yang aku minum air, ya. Dari mana air? Siapa yang menciptakan air? Siapa yang menciptakanku sehingga aku haus? Ini wahdatus syuhud, semuanya syuhud pandangannya. Tidak ada lagi pandangan yang bergerak melihat air. Maka apa? Ketika air diminum, hilanglah rasa haus. Tidak akan bisa menuduh siapa air tadi. Apakah air yang menghilangkan haus? Tuh. Apabila kita bisa mengamalkan seperti itu, di ihram kita sudah menanggalkan, melepaskan urusan dunia. Kadang-kadang dunia itu bahasa syariat itu kadang-kadang ditinggal. Bila meninggal syariat, seperti kebanyakan ada yang tasawuf, kemudian ia tidak sholat lagi. Kenapa? Karena sudah batal melawan Tuhan. Tapi ia masih makan minum. Makan minum bukankah termasuk daripada syariat? Karena bisa dilepas. Jadi maksud di sini adalah secara hakikat. Engkau makan minum engkau masih puasa kan? Bahasa engkau pada aku yang mana? Aku masih minum, tapi pada aku yang mana? Aku tidak minum, walaupun ia minum, aku tidak minum, karena ia tidak mengakui. Siapa geraknya itu? Nah, itu amalia kita yang secara hakikat. Kemudian coba cari, mau umrah kah, mau haji kah, yang berihram ini lalakian kah, bibinian? Yang berihram lakian, kenapa bibinian kada? Ya, adalah yang berihram atau bibinian sana? Tidak ada. Ini hampir semua orang tidak mempertanyakan ini. Tidak mencari kenapa, alasannya ketika melaksanakan ibadah haji maupun umrah, kenapa cuma lelakian yang mengenakan kain ihram?
Kita kembalilah ke asal. Bukankah penciptaan manusia pertama yang disebut dengan Adam apa yang dibawanya Adam? Tidak membawa apapun. Penciptaan Adam yang pertama itulah ihram. Maka penciptaan Adam, bentuk Adam yang pertama itulah ihram. Belum ada nyawanya, itu ihram itu. Belum hidup. Jadi ihram itunya ada merasa hidup. Masih berada pada posisi diri yang mati. Nih Adam yang pertama itu ihram. Jadi orang naik haji itu artinya napak tilas, menelusuri asal muasal kejadian diri kita. Maka ihram ini posisinya adalah pada Adam sudah. Nih nanti Adam belum hidup lagi. Namun sudah ditiupkan roh ke dalam batang tubuh Adam, muncullah dunia di situ. Jadi ketika Adam hidup baru ada muncul dunia. Maka munculnya dunia inilah yang kita tinggalkan. Berarti hakikatnya ihram ini menanggalkan kehidupan. Bila kita tuh nggak ada merasa hidup, nggak ada hidupkan, itu kita ihram setiap waktu. Kalau ada keakuan diri itu ihram sudah. Itu maksudnya. Jangan ada keakuan. Nah sekarang pertanyaan kita, yang melakukan ibadah ihram atau mengenakan kain ihram hanya Adam, hanya laki-laki. Kenapa bibinian kada? Karena manusia pertama dicipta adalah daripada Adam. Wan nafsi wahidah, aku jadikan kamu, siapa kamu itu? Yaitu yang disebut dengan Hawa. Maka yang disebut dengan Hawa inilah diambil dari batang tubuh Adam. Wa nafsi wahidah, aku jadikan dari diri yang satu. Nah di sini panjang ceritanya. Bagaimana terjadinya Hawa yang diambil daripada tubuh yang satu. Makanya orang banyak berpendapat tulang rusuk, bibirnya itu daripada tulang rusuk. Laki-laki itu kan bahasa, itu manting. Itu manting namanya. Maka apa? Al-Quran sudah menerangkan bahwasanya penciptaan manusia. Nah, ini kan ada manusia pertama. Setelah ada manusia-manusia, termasuk Hawa di sini. Ada manusia-manusia banyak setelah ada. Maka turunlah Al-A'raf 172. Ingatkah engkau? Ini yang ditanya. Aku keluarkan dari tulang Adam berupa air. Aku datangi engkau, aku mintai persaksian. Allah stubiralikum qalu bala syahidna. Adalah manusia setelah Adam yang tidak diciptakan berasal prosesnya daripada air. Al-Quran sudah menerangkan itu dari air semua. Jadi maksudnya tulang rusuk tadi adalah ia diciptakan manusia berikutnya itu daripada air yang dikeluarkan dari tulang Adam. Hawa dahulu muncul. Maka bersatunya Hawa dengan Adam inilah muncul lagi manusia berikutnya. Makanya akhirnya manusia sini perkembangbiakannya. Berarti di mana posisi kita? Posisi kita ada di sini. Semuanya di sini. Ini banyak manusia di sini. Ini posisi kita di sini. Maka posisi kita di sini Al-A'raf 172 turunannya. Sadarlah kita masih berupa air. Nah di sini muncul lagi pembahasan dari agama lain yang protes. Ia akan bahas Al-A'raf 172 tadi. Kalau manusia dicipta daripada air, berarti Allah maulah manusia daripada air. Sedangkan bunyi ayatnya, semua manusia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal daripada Allah, kembali kepada Allah. Kenapa ada air? Wah, dibahas lagi. Jilidkan kalimatnya, artinya kalau orang hanya dengan terjemah tekstual, dengan Al-Quran tekstual, dengan terjemahan bahaya. Al-A'raf turun,
Allah itu menanya kepada penciptaan manusia yang berikutnya, yaitu ingatkah engkau, ditanya ini, aku keluarkan saat masih aku keluarkan engkau itu berupa air dari tulang Adam. Aku mintai persaksian engkau dengan kalimat alastu birabbikum bala syahidna. Engkau menyaksikanku, engkau berkata aku Tuhan. Nah, maka Allah tidak menjelaskan bahwa engkau aku ciptakan daripada air. Tapi apa? Proses terjadinya diri kamu itu adalah daripada Adam. Dibikin dari Adam, aku yang mencipta. Ini adalah proses atau prosedur turun-temurun perkembangbiakan, semuanya adalah daripada aku. Kata-kata aku adalah daripada roh. Faiza sawaituhu wa nafatu fihi mir rohi. Aku ciupkan rohku, di proses roh ini menjadi 4 anasir, jadi alam semesta. Aku ambil dari alam semesta, aku cipta Adam. Ini kan proses turun-temurunnya ke sini, inilah yang tertipu kita. Paham ini dulu. Maka di sini kita akan bisa menjawab kenapa ihram itu hanya untuk laki-laki, kain ihram. Maka kain ihram itu kan bercawat kada boleh, cuman kain ihram. Inilah hakikatnya orang ihram itu, dirinya mati belum ada rohnya. Bila ada rohnya, roh itu masuk ke dalam diri menjadi napas. Napas itulah yang disebut dengan nafsu. Menjadi hawa, hawa yang muncul, hawa nafsu. Nama lepas hawa nafsu itulah ihram. Berarti kita posisinya adalah, ingat, satu kalimat ihram mengembalikan kepada asal muasal kita, yaitu diri yang mati. Betul, diri yang mati. Bagaimana orang yang haji, ketika ia tidak memahami ihram secara hakikat, ia berangkat ke tanah suci. Sahkah hajinya? Sah, sah aja hajinya, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ia tidak memahami, masih ada keakuan diri, masih ada kesombongan. Bukankah ketika seorang jin yang paling taat di antara semua makhluk, ia dikutuk menjadi iblis, kemudian dengan kesombongannya ia dikeluarkan dan dinyatakan ia menjadi musuh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Ada banyak yang berangkat ke tanah suci masih membawa kesombongan. Buat apa ibadahnya? Secara syariat ia bagus melaksanakan semua rukun-rukunnya, tidak ada yang bisa membaca hatinya. Diri kita masing-masing yang membaca. Jadi pahamkan dahulu ihramnya ini, maka silahkan untuk pergi ke tanah suci. Kita jangan takutan kada berangkat menjadi haji atau panggil itu, karena setiap hari kita sudah memahami ihram. Makanya kan di beberapa redaksi hadis itu banyak kaidah-kaidah yang disebutkan, pekerjaan-pekerjaan atau amalia-amalia itu yang diserupakan pahalanya setara mengerjakan umrah dan haji. Dan ini di dalam Syarah Nabawiyah dijelaskan, ketika malaikat ditanya daripada malaikat pencatat yang lain, berapa ribu tahun ini yang berangkat haji, ujar malaikat yang khusus mencatat, yang menelaah, ada 600.000 umat Nabi Muhammad yang berangkat haji. Bagaimana malaikat yang satu catatan pahala yang lainnya? Ujar malaikat yang tukang catat pahala, tidak satu pun tercatat. Bingung? Tidak satu pun dari 600.000 itu di dalam buku saya ini tercatat mendapatkan pahala haji. Tapi ada satu yang saya bingung. Ada di ujung halaman ada yang tidak ada tersebut namanya mendapatkan pahala haji, tapi ia tidak terdaftar. Ia berada di Ka'bah, artinya di Mekah. Bingung, cari yang lain orangnya. Wow, malaikat ini kan menyebar, cari. Setelah dicari apa? Ternyata mendapatlah. Siapa yang mendapatkan pahala haji? Ternyata orang tersebut kada berangkat haji tapi mendapatkan pahala haji. Lalu diselidikilah, ditanya, pada bulan haji engkau kemana?
ya di rumah aja. Oh, pada berangkat haji kah? Rencana ya sidin aku naik haji. Rencana sudah menabung, sudah setor, tinggal pelunasan. Pas saat hendak pelunasan, umpama wayah ini, tapi tetangga ada yang kelaparan. Ketika aku menengok kepada tetangga, harum semerbak yang dimasak, ya, aku datangilah tetangga tadi. Bolehkah aku meminta masakan? Ujar tetangga, jangan. Besar kami ingin kada cukup. Akhirnya dibiarkanlah. Akhirnya ditanya lagi, kenapa engkau tidak memberikan makanan kepada? Bukan apa-apa Bang Jersidin. Masalahnya anak kami masak ini daging busuk. Kalau kami berikan kepada kamu, kamu tentu tidak akan bisa memakannya. Disitulah tetangis ini. Akhirnya apa? Kada jadi buli ke rumah. Ya umpama kita lagi bini, oh banyak. Kada usah kita naik haji. Buat apa kita naik haji sementara tetangga kita kelaparan? Bahaya Pak. Ini duit setoran haji kita julung ke tetangga nih, nukar makanan buat anak-anak dan keluarga. Silakan. Buat modal usaha, jangan lagi kelaparan. Kada jadi berangkat haji. Sahanya si tadi yang tercatat mendapatkan pahalanya karena menolong dengan bujuk-bujuk kada rasa keakuan. Ini sebuah cerita di dalam Sirah Nabawi itu menjelaskan bahwasanya untuk mendapatkan pahala haji tidak perlu mengerjakan ibadah haji ke Makkah dan ke Madinah. Di sini pun dapat secara hakikat. Buat apa kita takut? Aduh, orang naik haji itu kan hendak mendapatkan gelar haji. Belum tentu ia mendapatkan pahala haji. Karena banyak orang melaksanakan haji itu, ini fakta. Ketika ia naik haji, ternyata ada dendam di dalam. Akan kutunjukkan kepada orang-orang yang sudah menjatuhkanku bahwa aku mampu berangkat haji. Bahkan ada banyak dendam yang berangkat menimpa dendam. Ini paling bahaya. Ada rasa keakuan hati. Jadi dari cerita itu berarti apa? Di mana ihramnya orang naik haji? Jadi kalau hendak berangkat haji secara syariat itu, lingkungan itu kita sudah tahu semua. Adakah yang kelaparan? Adakah yang paling sengsara hidup? Inilah untungnya hidup di kota. Ya, untungnya. Tapi di kota yang lebih berbahaya, pagar tinggi-tinggi kada tahu ada kelaparan juga, paling bahaya lagi. Jadi tunaikan dahulu. Jangan berangkat ini. Kita gambarkan supaya mudah. Ini batasan ini Ka'bah yang disebut dengan Masjidil Haram. Maka gambaran Ka'bah ini adalah disebut dengan hati pada manusia. Nah, itu maksudnya. Kita bagaimana memahami Ka'bah? Tawaf ini adalah rujukannya adalah hati. Orang Islam ini ketika ia meninggalkan tidak ada keakuan lagi, ia sudah mensucikan hati. Ia berada di Ka'bah sudah. Apapun yang ia berbuat tentu dengan hati. Coba ya, orang yang memahami ihram, kalimat huruf ihramnya ia pahami, ia berbuat akan dengan hati. Coba kita rasakan menolong apakah beribadah. Pasti dengan hati, tidak dengan tidak dengan nafsu. Ia sholat tidak dengan nafsu, tapi apa? Dengan hati. Kalau bahasa kasarnya, ia sembahyang, ia berbuat baik tidak hanya di lidah, tapi di hati. Makanya kan banyak pepatah, bahkan banyak motivator, motivasi yang dikeluarkan. Ya, si anu itu ya, baiknya luar biasa, sampai ke hati baik. Tapi ada kalimat yang berlawanan. Wah, si anu itu dimuntung aja, kada sampai ke hati. Buktinya di belakang menyambati. Tuh, ya kan? Ini menandakan bahwa perbuatan seseorang itu kada sampai ke hati. Maka
kaidah Masjidil Haram atau Ka'bah di sinilah yang disebut dengan tenggorokan. Nih paham nih. Makanya kan kalau di dalam sebuah redaksi tenggorokan ini disebut dengan tarak. Tarak. Celaka kamu ya Nabi. Kamu seorang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, dermawan, tapi semua amal ibadahmu tidak melewati tarak tenggorokan. Bacaan Al-Quranmu tidak melewati tenggorokan, bahasanya kada sampai ke hati. Celaka. Nabi yang mengatakan celaka. Semua perbuatan kita tidak melalui tenggorokan. Kita berbuat baik di lidah, kita memuji, menghina seseorang. Tapi ketika kita sakit hati, kita celak, kita hina seseorang sampai masuk ke dalam hati, sakit hati jadinya. Perbuatan yang buruk kita masukkan ke dalam hati, masuklah ke dalam Ka'bah. Ini paling bahaya. Maka urusan dunia itu adalah sifat fujur tuh, dunia sebenarnya jangan masuk ke dalam hati. Misalnya kita berbicara, menanyakan antum alamu bi umuri amal dunia. Urusan dunia adalah urusanmu, kamu yang lebih tahu. Maka urusan dunia jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Bilainya bagaya habis dimuntung aja. Jangan dimasukkan ke dalam hati, kan karena bagaya. Orang yang bercanda masuk ke dalam hati, sakit hati akhirnya. Karena orang yang bercanda itu pasti penuh dengan celaan lah, hinaan lah, gunjingan lah, olok-olokan lah. Itu bercanda. Kalau bercanda urusan dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena ini pusatnya Ka'bah di sini. Jangan dimasukkan. Masukkanlah kepada sesuatu yang baik-baik. Itu maksudnya. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke Ka'bah sementara kita tidak bisa memahami ihram itu sendiri? Nah, tadi penyelidikan tadi kita sebut penyelidikan karena belum ada yang menyelidiki. Kita yang menyelidiki, kenapa ihram hanya ada pada Adam, pada laki-laki? Ini perempuan mana? Ada makaikan ihram karena perempuan dicipta daripada laki-laki. Berduti dicipta. Wa nafsi wahidah, aku jadikan dari diri itu. Ini sudah berbaju. Berbaju apa? Ini sudah daripada saripati air, saripati tanah. Jadi ihram mengembalikan kepada tubuh yang asal. Makanya ilmu agama itu adalah ini ada jauh jawabannya, samuan ilmu diri. Maka rukun haji yang pertama nih, ini asal di ihram inilah asal muasal penciptaan manusia. Dari mana asalnya, bagaimana ia dicipta ihram. Ketika ia sudah sempurna dicipta, dimasukkan roh ke dalam tubuhnya, wa nafatu fihi mir ruhi, aku tiupkan roh kepadanya, maka roh bersintral pada hati di Ka'bah. Dari hati ia menyebar naik ke kepala, disebut dengan jiwa. Ia akan menyebar, yang disebut dengan tawaf. Ini ihram amalan, ini amalan. Tawaf amalan hati, ihram amalan diri. Mana yang disebut diri? Diri yang sebenarnya diri. Maka ini adalah amalan roh. Ihram ini amalan roh. Kadang siapa yang hidup? Kadang kita mengakui. Bala syahita engkau anna antallah. Jadi ihram ini kita ada apa? Berarti amalan diri. Sekarang tawaf ini amalan hati. Kenapa disebut amalan hati? Mensucikan hati, tahu batasannya. Nang kada wajar jangan masuk ke dalam hati. Betapa banyaknya hati sudah menerima kesakitan. Ini tawaf ini solusinya. Kelilingi Ka'bah. Jadi kita mengelilingi Ka'bah itu 7 kali adalah, bila angka 7 itu pasti pensucian. Berarti tawaf itu adalah mensucikan hati.
Maka dari tawaf ini sendirilah kalimat yang disebut tawaf, Allah waja'alni minat tawabin waja'alni minat muttatahirin. Tawaf itu ya terus menerus. Nah, kita begitu paham sudah ihram, satu kalimat ihram, tidak ada keakuan hidup, selesai. Jangan ada keakuan berbuat baik, ketika dipuji jangan bangga, ketika dicela jangan sakit hati. Kita sudah ihram menanggalkan semua kehidupan. Jadi jalan ini hidup seperti biasa. Bila orang menghina, orang hina. Ya, ketika kita dihina, kita ikhlas. Allah angkat. Apa yang diangkat? Roh kembali kepada yang suci. Ketika dipuji, kita biasa, karena yang berhak dipuji adalah Dia. Berserah diri kita ketika mendapat pujian. Ini ihram. Dan bila sudah ihram, maka posisi ihram nantinya secara syariat, orang yang mengerjakan haji, tentunya ini ada beberapa tempat yang disebut dengan ambilan atau awal-awal meletakkan niat mikat. Nah, itu tersendiri bahasanya. Kita pahami ihramnya dahulu. Di sini banyak mikat, ambil dari mana nanti. Tapi kalau sekarang ini lebih mudah nih daripada yang dahulu, karena transportasinya sekarang lebih canggih, lebih mudah daripada haji-haji yang dahulu secara syariat. Ini tergantung meletakkannya nantinya. Kemudian di dalam ihram pun ada ihram umrah, ya kan? Ada orang yang ini contoh, ada yang di awal berangkat. Oh, kalau di awal ini kan berarti tamattu ya. Kalau di akhir, berarti langsung wukuf. Tinggal 5 hari lagi kan, langsung wukuf. Kalau umrahnya kan ke Madinah dulu, melaksanakan umrah dulu. Ada yang sebenarnya umrah baru haji, kemudian ada yang melaksanakan haji aja, yang disebut dengan ifrad. Ada kiran, ada lagi kiran, yang melaksanakan haji kemudian umrah. Kalau tamattu umrah dulu hanya haji. Nah, itu akan kita bahas perbedaan hanya ketika berbeda waktu dan tempat, maka pelaksanaannya pun akan berbeda. Contoh, orang yang ifrad, ia akan wukuf langsung di puncak haji, berangkatnya langsung dari sini kembali ke sini. Nah, ini putaran ini yang harus kita pahami. Kenapa disebut ifrad, kenapa disebut kiran, kenapa disebut tamattu? Itu mungkin akan beberapa bulan akan datang akan kita bahas. Cuma kita pokoknya dulu ini yang kita bahas. Nah, kemudian di dalam tawaf pun ada beberapa. Ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wadah, masih banyak. Jadi kita membahas dari 6 rukun ini. Untuk ihram minggu akan datang kita akan bahas beberapa ihram, ya kan? Maka malam hari ini cuplikannya dulu, kita pokoknya dulu. Karena tawaf kita bahas lagi, ada tawaf ifadah, ada tawaf qudum, kemudian ada tawaf wadah, kemudian ada tawaf sunnah. Secara hakikatnya apa nih nama-nama tersebut? Ya, secara hakikatnya. Nah, sekarang kembali kita ke tawaf. Karena ini banyak kita jelaskan tadi, takutnya kenapa harus ihram sedangkan ihram itu kan banyak. Ya, tahu kita ihram itu banyak. Tawaf pun adalah banyak. Nah, sekarang tidak ada keakuan akan diri salah ihram. Kemudian ia hanya tawaf. Kenapa sini kita sebutkan huruf ta? Karena ada yang disebut dengan tawaf, ada yang disebut dengan tawaf. Nih kita bahas sedikit. Tawaf. Nah, apa bedanya dengan tawaf? Tawaf kemudian tawaf. Yang pertama, kata-kata tawaf, kalau anak muda di dalam huruf ta ini ada apa? Di dalam huruf ta ini kalau di Indonesiakan hurufnya nah, kemudian nah, maka dapatlah hasil. Nah,
Berarti ta dan dua huruf. Jadikan satu. Berubah. Kita menjelaskan yang di atas, kemudian ba. Nah, disebut tawaf yang pertama adalah nih, orang yang mengelilingi Ka'bah, orang yang masuk ke dalam hati itu adalah terlebih dahulu ia melenyapkan adalah sesungguhnya siapa yang hidup mempersaksikan nih, memahami huruf H-nya dahulu. Sucikanlah. Kalau orang berwudu, tawabinnya ini hurufnya, karenanya mensucikan zahir. Zahir disucikan, ini hurufnya. Bila sudah zahirnya suci, haknya suci, barulah yang disebut dengan tak yang ini adalah kepada roh. Nah, ini zahirnya. Bedanya ta dan ta, ini pada zahir, ini pada roh. Kalau bahasanya zahir batin. Zahir batin. Orang yang tawaf belum tentu yang tawaf, belum tentu zahirnya mengenal. Bagaimana caranya mensucikan ini? Secara roh ia tidak merasa ada keakuan secara roh, tapi secara zahir bahwa antara kulit, daging, tulang dan sebagainya dari mana asalnya? Dasarnya mana? Kembali lagi Al-A'raf ayat 172. Itu dasarnya. Nih, itu dasarnya 172. Jadi ujar ini kita anggap aja ini batang tubuh kita, kulit, daging dan sebagainya. Dari mana kulit dan daging kita ini asalnya? Tentunya dijelaskan di dalam Al-A'raf 172 berasal daripada air. Kita turunannya kita cari dulu. Kita akan mencari turunan kulit dan daging kita di batang tubuh kita daripada air. Dasarnya mana? Nih, Al-A'raf 172. Kemudian dari air diambil dari mana? Daripada Adam. Adam melambangkan adalah tanah. Daripada tanah. Tanah dari mana? Pecahannya adalah daripada 4 anasir. 4 anasir inilah yang disebut dengan roh. Ketika roh ini, nah, roh dari mana? Ini Adam. Maka 4 anasir roh inilah yang disebut dengan Ahmad. Lanjut ke atas, inilah yang disebut dengan Ahad. Mana sampainya? Kita belajar tubuh kita ini mempersaksikan diri kita. Dari mana kita? Ini diri kita di sini. Ingatkah, ya Tuhan, Engkau aku keluarkan dari tulang Adam. Oh, ingat. Berupa air. Kalau kita kan dari Abah nih, karena turunannya sudah panjang. Nah, kemudian kita bersaksi dari mana asalnya? Dari tulang Adam. Ya, kita akui. Adam dari mana? Tanah. Tanah dari mana? Roh yang memancar menjadi 4 anasir yang disebut dengan 4 anasir ini adalah api, angin, kemudian api, angin, air, tanah. Ini maksud 4 anasir ini. Kenapa kita tuliskan dulu? Supaya kita bisa memahami bahwasanya 4 anasir ini dari tanah diambil adalah Adam. Kemudian airnya mana? Ada airnya pastinya. Kemudian ada apinya? Ada apinya. Ada anginnya? Ada, pasti ada anginnya. 4 anasir yang masuklah ke dalam. Coba dan kalau ada 4 anasir ke dalam ada. Maka dari 4 anasir dari mana asalnya? Daripada roh warna fatufihi. Aku jadikan daripada roh. Roh siapa yang meniupkan?
si A. Nah sekarang bersaksi ada batang tubuh kita, ini belum ada rohnya, anggap aja gitu. Kita ini belum ada rohnya. Bersaksi ada ini ngarannya wahdatus syuhud, menyaksikan bahwasannya tubuh kita ini daripadanya. Inilah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung ini kita kesini nih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang asalnya daripada Allah kembali kepada Allah, itu maksudnya. Tapi proses antara zat dengan diri kita ini ada berapa proses, ini pun kita persingkat nih. Ini pun kita persingkat. Kalau kita buka di sini dari Umma, Kais dan sebagainya panjang jadinya, ya. Nah dari banyaknya prosedur anggap aja ini birokrasi yang panjang sampai kepada diri kita, disinilah kita akan bisa menyaksikannya. Ini ada bahasa-bahasa. Kalau kita hidup tidak melihat Allah, maka mati pun tidak akan bertemu dengan Allah. Ini banyak kalimat ini sulit dipahami. Ini maksudnya, ini kita hidup melihat dengan Allah. Siapa yang melihat? Bukan yang ini yang melihat dengan Allah. Tapi apa? Bagaimana bisa melihat Allah? Ketika kita hidup sadar dari mana asalnya? Daripada air. Air daripada siapa? Daripada Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Ini berasal daripada apa? Nasir. Semuanya berasal daripada roh, yang disebut dengan, yang bernama dengan Ahmad daripada roh. Ini namanya bertemu dengan Allah. Kayak itu maksudnya. Bukan kita melihat Allah, ini langsung ke sini melihat Allah berhadapan, bagaimana wajah Allah. Nah ini yang sesat. Wahdatus syuhudnya itu nih, wahdatus syuhud namanya. Kita sadar langsung di sini, kita mempelajari bagaimana proses kita diciptakan, bagaimana proses cara pembuatan atau penciptaannya, kita mengenali semuanya. Ini wahdatus syuhud. Kalau wahdatul wujud itu apapun yang ada pada diriku, baik kulit, daging, tulang dan sebagainya, semuanya daripada zat. Ini namanya zat. Ini namanya wujud. Nah, antara zat dengan wujud tidaklah sama. Yang zat disebut dengan laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diumpamakan. Sekarang viral berdebat Allah di mana? Allah berisi tangan, Allah berisi kaki, dipahami tidaklah sama dengan makhluknya. Mengatakan tidaklah sama itu akan membayangkan seperti apa kalau ada sama dengan makhluk, akan bahaya, akan dibayangkan. Tapi ketika bunyi ayat Allah bertangan, Allah berkaki, bunyi ayatnya yang kita pahami laisa kamitslihi, tidak bisa diumpamakan, tidak bisa diperbandingkan dengan apapun. Selesai. Jangan menghayal-hayal lagi, potong langsung di situ. Karena sudah dibatasi. Jangan lagi menghayal-hayal, langsung potonglah di situ. Itu maksudnya, inilah wahdatus syuhud. Nah, bila sudah nih kita di sini berada, kita memandang kepada diri kita yang asal, ini artinya huruf to, suci, mensucikan. Itu maksudnya, artinya bagaimana kita memahami antara yang suci, mensucikan. Kita pahami huruf to dan huruf ta. Huruf ta mensucikan yang zahir, suci. Bila sudah suci yang zahir, maka batinlah yang ada. Nah, ini ngarannya taqwa. Nah, sekarang coba kita perhatikan, kenapa ada huruf waw setelahnya? Sama ini huruf waw. Kalau hidup kita zahir, kita sudah tahu dari mana asalnya zahir kita, daripada roh. Sekarang kita bisa hidup, siapa yang hidup adalah daripada roh. Maka siapa yang hidup yang sesungguhnya? Bala syahid, menyaksikan kita. Kalau sudah enggak sesungguhnya yang hidup, esa kadat. Ini esa, wahid. Kita tidak bersekutu, ini namanya tauhid. Esa. Bila sudah esa, ini yang disebut dengan huruf ba, mempersaksikan dirinya.
Ba ini artinya adalah persaksian. Nah, ba ini maknanya persaksian, tidak akan berubah walaupun huruf ba berada pada kalimat apapun, tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah arti. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, maka makna ba di sini ada 14 maknanya berubah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan berarti beserta, ya kan? Dengan berdua, dengan nama Allah. Kemudian beserta, kemudian atas nama Allah, Bismillah, itu makna. Jadi ini maknanya persaksian, tapi ketika ada kalimat atau huruf yang tersusun, maka terjemahannya akan memiliki beberapa. Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya ada berubah, persaksian. Sekarang kawalah kita, kalau huruf ba ini contoh pada Bismillahirrahmanirrahim, kalau kada mengerti siapa sesungguhnya kita, bisakah aku berbuat atas nama Allah, atau aku berbuat dengan Allah, dengan nama Allah, sedangkan dengan Allah aja kada bertamuan, ini kada bertamuan, namanya kada mengetahui. Bagaimana kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sementara makna daripada ba ini adalah persaksian, menyaksikan dirinya siapa, dari mana, menyaksikan tahu itu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, bila sudah duduk pada Bismillah, kada ada lagi yang namanya di sini. Ketika yang disebutkan sholat, mencegah perbuatan keji dan munkar nih. Bila orang sudah berbismillah, kada ada lagi keji dan munkar perbuatannya. Kenapa? Karena ia tahu siapa sesungguhnya ia. Kada mungkin dia berbuat keji dan munkar. Sementara banyak di muka bumi ini masih perbuatan keji dan munkar. Banyak yang berbismillah, tapi bismillah hanya pada bacaan. Tapi kita maknai satu huruf pada huruf ba. Persaksian, sesungguhnya tadi hak batang tubuhku siapa, daripada rohnya. Nyawaku daripada siapa, daripada rohnya. Berarti siapa yang berbuat, adakah keakuan pada diri kita? Ada lagi, inilah bismillah. Banyak yang membaca bismillah hanya pada lidah, kada sampai kepada hati, kada sampai ke Ka'bah. Itu maksudnya. Ini paling bahayanya. Artinya ketika kita hanya belajar bagaimana belajar membaca bismillah, hanya bagaimana belajar membaca bismillah, kada dimaknai bismillahnya. Nah, jadi perkataan tawa, karena di sini ada yang disebut dengan Ka'bah. Apa yang dibersihkan? Ketika kita bersihkan, inilah yang disebut dengan tawa. Makanya tawa itu 7. Kenapa disebut 7? Karena birokrasinya panjang. Panjang 7 itu. Kenapa 7? Ingat, angka 7 itu ada pada huruf alif dan ada pada huruf lam. Nih kaidah. Alif angkanya 1, lam angkanya 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Lam, alif dan lam kita sambung menjadi huruf la ilaha illallah. Nah, la ini menunjukkan kalimat atau huruf ma'rifah, huruf yang menenggelamkan, huruf yang meniadakan. Ini kada berubah angkanya. Bila lam pasti 6 jumlahnya, alif jumlahnya 1 sama. Alif dan lam tambahkan menjadi 7. Lam ini adalah makhluk. Nah, maka alif ini adalah af'alnya, af'al. Yang itu adalah kepada zat yang menciptakan. Tidak akan ada makhluk kalau tidak dicipta, tidak daripada alif. Itu maksudnya. Makanya la, tidak ada nih ujar huruf alif, tidak ada, tidak akan ada, dan seterusnya tidak ada. Aku semua yang menciptakannya. Ketika tidak ada semua, aku yang menciptakan semuanya. Ini adalah lam
Ini yang dicipta, ini yang mencipta. Lebur ini semuanya ada, suci kada. Suci itu lapangnya angka 7, bersih 7 itu artinya. Tawaf 7 kali, ya kan? Ketika dijilat anjing, ya kan? Disatru 6 kali air tanah, 1 kali dengan air, 7 jadinya membersihkan. Ini rahasia angka 7. Makanya kita banyak ada budaya-budaya di dalam ilmu huruf itu sangat banyak. Kan banyak banget. Ada misalnya contoh aura-aura di dalam kehidupan itu ada sifatnya yang berwarna hitam. Nah, ini salah satu contoh. Ini akhir pengajian lah. Hitam itu namanya adalah H dan dal. Kemudian ada yang beraura kuning. Ini namanya adalah shin. No. Kemudian ada yang beraura merah. Ini namanya nifa. Nun dan fa. Nah, ada banyak masih. Ini sedikit. Kenapa kita gambarkan dari 3 ini? Karena 3 ini ada pada basyar. Bukti aja. Ini ada pada basyar. Apa aja? Buka Quran surah Al-Hadid. Ini adalah pecahan daripada di dalam surah tersebut. Contoh, hitam diartikan dengan hidup. Kenapa? Begitu ia mengaku sebagai hayat, apa yang terjadi? Begitu cahaya menganggap bahwa ia hanya menandakan adanya setrum, adakah terang lagi? Lenyap. Inilah yang disebut dengan hitam. Kenapa ada dal? Dal adalah menandakan setiap yang aku hembuskan, setiap yang aku ciptakan akan ada upahnya atau balasannya. Ini dal ini maknanya adalah balasan. Sedikit gambaran supaya tahu boleh. Bagaimana yang menggunakan? Nanti setelah kajian kita tutup, baru ini kita akan jelaskan. Karena ini lebih agak orang-orang tertentu yang hanya bisa memahami daripada bahasa yang 3 ini. Ini sangat bermanfaat. Akan gunakan ini aura atau warna. Sama aja dengan ilmu duit. Duit itu ada namanya. Akan kita cari dari sini. Nanti setelah kajian baru akan kita buka. Setelah kajian. Kenapa? Ini kita singgung karena kita tadi membahas kalimat lam, kalimat tawaf. Ketika kita sudah bersih, ada mempersaksikan. Bagaimana kita mempersaksikan sesuatu yang jahir daripada apa yang tampak bagi kita. Sedangkan apa yang tampak bagi kita selain daripada yang 3 masih banyak di sini. Tapi cukup 3 kita kuasai, semuanya akan kita dapat. Cukup 3 kita kuasai. Itu maksudnya. Bukan tidak ada keterkaitan ketika kita membuka ini, bukan tidak ada keterkaitan karena di sini adalah tawaf. Orang yang tawaf adalah ia yang bersaksi, ia yang mempersaksikan. Ketika ia sudah mempersaksikan, bagaimana ia bisa membuat pernyataan? Itu maksudnya. Iya, ketika ia sudah membuat pernyataan, beranikah ia menyatakan ketika ia melihat warna hitam, ketika ia melihat warna kuning, ketika ia melihat warna merah? Beranikah ia menyatakan siapa hitam, siapa kuning, siapa merah? Bukan hitam adalah hanya sebagai warna, tapi hitam adalah ketika sebuah cahaya kita matikan, sesungguhnya cahaya menandakan adanya setrum. Maka sesungguhnya yang bernyala, yang tampak bukanlah cahaya, kembalilah ke asal hitam namanya.
Jadi warna itu bukan hanya sekedar kenapa Allah ciptakan warna kuning, warna biru dan sebagainya. Makanya Rasul atau Nabi itu menyukai warna hijau. Aku sangat menyukai kata Nabi warna hijau. Allah sukai pada Nabi. Kemudian aku sangat membenci, tapi suka dengan warna merah. Karena warna merah adalah warna daripada warna api, warna simbol kejahatan. Ini warna merah, warna simbol amarah. Kenapa? Karena roh kita ini asalnya ketika man ana Allah. Dia kembali kepada hitam. Jadi ini lampu kuning. Soalnya ini akan kita terangkan, kita tuntaskan malam hari ini. Karena di majelis lain sudah kita buka ini. Soalnya. Jadi kalau kita membahas untuk sisanya dari tawaf sampai kepada penjelasan dan sebagainya sampai kepada hukum sa'i, kemudian tahalul, kemudian ini tertib, ini pastinya akan memakan waktu beberapa bulan. Cuma kita tuntaskan adalah pokok-pokok bahasanya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pada penjelasan yaitu hukum sa'i, tahalul atau yang disebut dengan bercukur, kemudian dengan tertib. Insya Allah pada minggu depan dan selanjutnya. Nah, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.